Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Ani di materi tema 6 subtema 4. Penghematan energi. Ya, yang pertama adalah cara menghemat energi. Ada beberapa hal ya anak-anak untuk menghemat energi. Bu Ani yakin anak-anak sudah bisa semua. Yang pertama, menggunakan air dan listrik secukupnya. Nah, itu cara menghemat energi yang pertama. Menggunakan air dan listrik secukupnya. Yang kedua, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah atau pergi kemana-mana. Nah, dengan berjalan kaki kita menghemat BBM, ya kan? Naik sepeda juga kita menghemat bensin. Jadi kita tidak menggunakan bahan bakar. Ya, selanjutnya tidak menggunakan pendingin udara. Nah, di buku sudah ada diceritakan kalau kita menanam berbagai tanaman, nah pasti rumah kita akan sejuk. Lalu dengan adanya jendela, pintu untuk ventilasi udara rumah kita, nah maka tidak perlu pendingin udara. Rumah kita sudah sejuk, sudah dingin. Nah, itu salah satu cara menghemat energi juga ya. Tidak menggunakan pendingin udara, menghemat listrik. Nah, selanjutnya menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, sebelum pandemi dulu, transportasi umum bisa digunakan bersama-sama sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Menghemat energi bahan bakar seperti tadi, naik sepeda, jalan kaki. Nah, untuk transportasi umum yang bisa digunakan banyak orang, jadi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, jadi lebih hemat BBM-nya ya. Nah, itu beberapa cara menghemat energi. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi matematika. Menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Kubus satuan ya anak-anak. Perhatikan contoh. Perhatikan di layar. Ini ada contoh beberapa kubus satuan yang disusun menjadi persegi. Nah, kita diminta mencari luasnya. Nah, luasnya adalah sama dengan 5 dikali 4 karena panjangnya 5, lebarnya 4. Jadi sama dengan 20 persegi satuan. Nah, ini diterangkan di sini panjang 5 kubus satuan. Nih, yang ke bawah ini panjang 5 kubus satuan dikali lebarnya yang mendatar. Ini 4 kubus satuan. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, dengan kata lain, bisa kalian cari caranya, tidak dengan perkalian bisa. Kalian tinggal menghitung semua kubusnya saja. Atau hitung semua kubus satuannya ya. Nah, ini. Kita tinggal menghitung semua kubus satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini semua totalnya 20. Nah, jadi sama saja dengan yang 5 kali 4 tadi, sama dengan 20. Nah, jadi kita bisa hitung semua kubus satuannya. Tinggal hitung saja. Sama dengan 20 persegi satuan. Nah, itu menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Jadi
menggunakan penghitungan yang tidak baku. Jadi masih cara lama. Nah, yang kemarin ada menghitung menggunakan korek api. Dulu pernah diterangkan dengan memakai jengkal, ya kan, waktu kelas 2. Dengan jengkal, dengan hasta. Nah, ini dengan persegi satuan. Nah, selanjutnya persegi satuan yang dibentuk oleh bangun di layar. Nah, ini kalian tinggal hitung yang merah. Luasnya berapa ya? Kita tinggal hitung yang merah saja. Hitung kubus satuan yang berwarna merah ya. Luasnya coba kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, ternyata kubus satuan yang berwarna merah jumlahnya 22 kubus satuan. Nah, jadi luas bangun di samping adalah 22 kubus satuan. Nah, seperti itu ya anak-anak, tinggal dihitung saja kubus satuannya. Nah, selanjutnya. Nah, gimana Bu kalau ada yang setengah seperti ini kubus satuannya? Nah, kalian diminta menentukan luas bangun ini. Coba, yang berwarna biru, kubus satuan yang berwarna biru. Tanda ini menggambarkan satu persegi satuan. Yang kotak full utuh berwarna biru itu 1, ya kan? Tadi kita sudah hitung 1. Lalu yang segitiga. Yang segitiga ini menggambarkan setengah, ya. Jadi yang ini setengah persegi satuan. Jadi kalau setengahnya ada 2, berarti setengah tambah setengah, yaitu 1, sama dengan 1. Nah, berarti kita tinggal hitung saja. Yang warna biru ada berapa ini ya? Yang warna biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah setengahnya 2. Berapa berarti ya? 9. Ya, jadi luas gambar di samping, luas bangun di samping adalah 9 kubus satuan. Yang setengah kubus ditambah setengah kubus lagi menjadi 1. Nah, jadi 8 ditambah setengah tambah setengah, 1. Berarti 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, jadi luas bangun yang berwarna biru adalah 9 kubus satuan. Mudah ya anak-anak? Pasti bisa semua. Nah, selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Materi PPKN ya. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, kita intinya bab ini, subtema 4 ini adalah menghemat energi ya. Nah, hemat itu termasuk sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Nah, jadi kita diminta berhemat, hemat energi. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Kalian berhak memanfaatkan energi yang tersedia di alam. Kalian berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam. Menjaga kesediaan energi termasuk menjaga kehidupan. Nah, jadi hak dan kewajiban kita terhadap
penghematan energi ya. Nah, untuk materi SPDP yaitu membuat kincir angin. Kincir angin merupakan salah satu penghematan sumber energi juga karena dia tidak menggunakan listrik dan yang lainnya. Dia hanya menggunakan energi angin. Nah, nanti akan kita simak pembuatannya dalam video berikut ya. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar membuat kincir angin secara sederhana. Silahkan persiapkan bahan-bahannya seperti yang ada di buku paket ya. Ada kertas lipat, lem, gunting, paku payung, penggaris, pensil, dan sedotan. Nah, pertama kali kita lipat dulu kertas lipat kita, ujung-ujungnya ya, diagonal, semua ujungnya ya. Nah, kalau sudah, nah semua sudah terlipat ya, sudah terlihat anak-anak. Nah, kita beri garis. Kita ukur, kalau di buku 6 cm ya, itu tergantung kertas lipat kita. Kalau besar ya agak ditambah sedikit enggak apa-apa, lebih dari 6 cm boleh. Kalau yang kertas lipat biasa standar kecil 6 cm sudah cukup ya. Kita garis, nah seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini ya. Terus kita potong ujung-ujungnya. Kita potong ujung-ujungnya seperti ini. Ujung-ujungnya saja ya. Hanya ujung, tiap ujung aja, 4 ya. Kalau sudah, nanti kita beri lem. Kita beri lem. Di ujung kanan. Tiap ujung nanti kita lem sampai ke pusat tengah-tengah ya. Sampai tengah-tengah. Nah. Lalu yang ini juga semua ya, semua potongan tiap ujung sampai semua berada di tengah-tengah. Nah, semua ujungnya kita rekatkan di tengah. Ujung yang sebelah kanan ambil salah satu aja ya. Nah, setelah semua berada di tengah, lalu kita sudah siapkan lingkaran dari karton. Kalau di buku disebutkan juga selain karton bisa kain flanel bisa. Nah, setelah semua tertempel, kita lem lingkarannya. Yang karton sudah bentuk lingkaran, kita tempel pas di tengah-tengahnya.
Nah, seperti ini. Lalu belakangnya juga kita tempel kartonnya. Kalau karton tidak ada, kita bisa pakai kardus bekas ya, cuman sedikit kok, cuman satu lingkaran saja, sebesar kurang lebih uang koin ya. Nah, kita tempel belakangnya juga. Jadi depan belakang ada lingkarannya ya. Nah, ini sudah. Nah, tugas kalian besok hanya sampai seperti ini. Hanya sampai seperti ini, lalu silahkan tempel di LK. Lembar kerja yang sudah Bu Ani sampaikan ya, yang sudah Bapak Ibu Guru sediakan. Nah, nanti kalian tinggal tempel gini aja di kertas kalian ya. Tapi ini Bu Ani selesaikan ya sampai seperti yang di buku, sampai jadi kincir angin sederhana. Nah, selanjutnya kita ambil paku payung ya, bukan ya, ini sejenis paku payung tapi yang berwarna, untuk nempel di apa itu, untuk nempel di gabus. Nah, itu kita pasang pas tengah-tengahnya. Nah, kita lubangi pas tengah-tengahnya. Nah, lalu kita sampaikan ke ini sedotannya, ini yang tebel ya, sedotan tebel. Nah, ini udah depannya ya, seperti ini. Lalu kita masukkan ke sedotannya. Ini sedotannya tebel, kayak yang di balon gas tuh ya. Nah, seperti ini. Masukkan. Nah, tapi jangan sampai pol, ini dikasih jarak ya. Kasih jarak biar untuk mutar. Nah, seperti ini ya. Sudah jadi kincir angin sederhana kita. Mudah bukan anak-anak? Ya, mudah ya, alhamdulillah. Sekian, terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan membuat kincir anginnya? Nah, nanti silakan anak-anak buat kincir anginnya secara sederhana saja. Baling-balingnya saja memakai kertas origami. Lalu kalian tempel di kertas tugasnya, LK-nya ya. Jadi tidak perlu pakai batangnya, langsung baling-balingnya saja. Jadi hanya membuat baling-balingnya saja secara sederhana dan ditempel di kertas LK. Begitu ya anak-anak, sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, sekian saja dari Bu Ani. Semoga bermanfaat dan yakin pasti bisa. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.